Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Rasni pada mata pelajaran tematik 2A PKN. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sebelum Ibu mulai pada pembelajaran PKN, kita sama-sama simak dulu atau kalau perlu bernyanyi bersama ya. Kali ini lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Pembelajaran pada materi PKN ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan simbol-simbol sila Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan 5 bunyi sila Pancasila. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Sekarang, simak baik-baik penjelasan materi berikut ini. Simbol-simbol sila Pancasila. Nah, yang pertama, simbol sila yang pertama adalah bintang emas. Bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah rantai emas. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin. Bunyi sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Bunyi sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, padi dan kapas. Bunyi sila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita bahas satu persatu simbol-simbol sila Pancasila ini, dari mulai yang sila pertama sampai sila yang kelima. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya kita mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya dan memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Nah, ini biasa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang kedua, melaksanakan sholat berjamaah bersama keluarga. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Dan yang keempat, menghormati agama orang lain. Nah, ini sikap yang sesuai sila yang pertama, yang biasa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk pada contoh sila yang kedua. Masuk pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya itu mengajak kita untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Sekarang kita masuk pada contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua. Yang pertama, menolong teman yang terjatuh, memberikan bantuan pada korban bencana, dan yang ketiga, bersikap sopan pada orang tua. Yang keempat, membantu adik belajar. Nah, anak-anakku sekalian, saat kita melihat teman yang terjatuh, melihat teman yang susah, nah, jika kita punya kemampuan untuk menolong, maka kita berikan pertolongan ya. Dan selalulah bersikap sopan kepada orang tua, jangan ada yang membantah-bantah. Sekarang kita masuk pada sila yang ketiga. Nah, sila yang ketiga, bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Artinya atau maknanya adalah mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Nah, bagaimana ya kira-kira sikap kita yang memang benar-benar menunjukkan bahwa kita mencintai bangsa Indonesia? Sekarang kita masuk pada contoh pengamalan sila yang ketiga. Yang pertama, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang kedua, melestarikan budaya daerah. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Dan yang keempat adalah berteman dengan tidak membeda-bedakan suku. Sekarang kita masuk pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kita masuk pada contoh pengamalan sila yang keempat. Nah, contoh yang pertama, menyampaikan pendapat. Yang kedua, musyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, yang ketiga adalah berdiskusi atau kerja kelompok. Dan yang keempat, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Sekarang kita masuk pada sila yang kelima. Nah, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya atau maknanya adalah mengajak kita untuk bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gotong royong membersihkan kelas. Contoh yang kedua, tidak boros dan suka menabung. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang keempat adalah contoh yang keempat, tidak berbuat curang pada orang lain. Anak-anakku sekalian, saat kita gotong royong membersihkan kelas, tidak boros dan suka menabung, dan juga menghargai hasil karya orang lain, tidak berbuat curang atau jujur selalu kepada teman, maka kita telah mengamalkan satu sila Pancasila, yaitu sila yang kelima. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai.
Jadi diingat kembali bahwa simbol sila yang pertama bintang emas, sila kedua rantai emas, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Nah, anak soleh dan soleha ibu yang ada di rumah, dari contoh-contoh penerapan sila Pancasila tadi, sebenarnya banyak yang telah kita laksanakan, hanya saja kita mungkin belum tahu bahwa sebenarnya kita telah mengamalkan sila Pancasila tersebut, seperti sholat berjamaah, berdoa, bermain bersama, dan saling menyayangi sesama. Untuk itu, Ibu berharap kita semua dapat mengamalkan sila Pancasila, baik itu di sekolah, di rumah, dengan teman bermain, maupun di tengah-tengah masyarakat. Baik, sampai di sini dulu pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari, Nina dan teman-temannya bermain sepeda di halaman. Mereka sangat senang bermain sepeda. Mereka juga tidak membeda-bedakan teman atau memilih-milih teman dalam bermain. Saat sedang asik bermain sepeda, tiba-tiba Adi terjatuh. Kemudian Nino langsung menolongnya untuk mengobati luka yang dialami oleh Adi. Setelah menolong Adi, mereka melanjutkan kembali bermain sepeda. Nah, kemudian Nina berkata, "Teman-teman, hari sudah sore, ayo kita pulang." Adi menjawab, "Iya, sebentar lagi waktu beribadah. Ayo teman-teman, kita kembali untuk melaksanakan sholat maghrib." Nina dan teman-temannya adalah anak-anak yang baik dan cerdas. Mereka selalu menjaga kekompakan saat bermain, sehingga mereka tidak berkelahi. Mereka juga senang membersihkan halaman bersama-sama dan mempelajari berbagai tarian daerah. Selain itu, Nina dan teman-temannya adalah anak-anak yang senang berdiskusi. Saat mereka mau melakukan kegiatan atau mengerjakan tugas, mereka selalu berdiskusi. Dan Nina sebagai ketua kelompok selalu membagi tugasnya dengan adil, sehingga teman-temannya sangat menyenangi Nina.